Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. I'm Nurullah, you can call me Nur or Lela, and my major is STAI Al-Falah Cicalengka, Bandung. Here I will explain a material entitled about conditional tense. And what is conditional tense? And how many parts are there in a conditional tense? Let's go straight to the material. Nah, kita masuk dalam bagian yang pertama, yaitu apa sih pengertian conditional tense dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, conditional tense juga bisa disebut sebagai kalimat pengandaian. Sesuai dengan namanya, kalimat ini belum terjadi atau belum terlaksana karena masih berandai-andai saja. Nah, namun perlu kalian ketahui bahwa conditional tense ini ternyata memiliki beberapa bagian atau ternyata kondisinya yang berbeda-beda. Nah, secara sederhana, conditional tense ini merupakan kalimat majemuk yang berisikan kondisi mengenai sebuah pengandaian, imajinasi, atau suatu kejadian yang belum terjadi. Dalam kalimat bahasa Inggris, kalimat pengandaian ini diawali dengan kata if sebagai penanda bahwa kondisi memang belum terjadi. Bentuk conditional tense adalah if clause plus main clause. Jika kamu perhatikan nih, if clause ini merupakan bagian dari kalimat pengandaian. Sedangkan main clause biasanya berisi konsekuensi atau akibat dari kondisi pengandaian sebelumnya. Namun, daripada semakin bingung, mari pahami lebih dalam conditional tense tipe 0, first, second, and third. Nah, selanjutnya adapun beberapa tipe-tipe conditional tense. Yang pertama yaitu conditional tense type 0. Tipe ini biasanya disebut sebagai zero conditional tense. Yang kedua yaitu conditional tense tipe 1 atau first, atau biasa disebut bagian ini tuh first conditional tense. Yang ketiga yaitu conditional tense type 2 atau conditional atau second conditional tense. Nah, yang bagian terakhir yaitu conditional tense type 3 atau sering disebut third conditional tense. Nah, kita memasuki kepada bagian yang pertama yaitu zero conditional tense. Tipe kalimat ini digunakan ketika hasil atau konsekuensi dari kondisi terwujud alias memaparkan sebuah kebenaran, general truth, dan fakta ilmiah. Nah, jadi pada bagian ini perandaian yang bisa menghasilkan sesuatu fakta atau kenyataan. Nah, kalimat ini biasanya berbentuk present tense dengan rumus if plus simple present, simple present. Nah, adapun contoh dari bagian ini yaitu contoh pertama, if you burn paper it become ash, yang mana artinya jika kita membakar kertas itu akan menjadi abu. Nah, di sini bagian ini terdapat kata if. Nah, yang kedua, I feel sick if I eat too much, yang mana artinya jika saya merasa sakit saya akan terlalu banyak makan. Nah, di sini di kalimat tersebut ada kata if, dan di kalimat pertama pun juga ada. Nah, yang ketiga yaitu if you don't brush your teeth you get cavities, yang mana artinya jika kamu tidak menggosok gigi kamu akan berlubang. Nah, di bagian contoh ini tuh semuanya terdapat kata if. Nah, jadi di sini if plus simple present, simple present. Nah, pada contoh kalimat ini sudah tertera ya dengan rumus-rumus yang di atas. Nah, adapun bagian kedua biasa disebut dengan first conditional tense, yaitu bentuk kalimat pengandaian yang digunakan ketika hasil atau konsekuensi memiliki kemungkinan untuk terjadi di masa depan.
Nah, jadi pada bagian ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika kamu pengandaian yang digunakan pada bagian ini kemungkinan 90% akan terjadi di masa depan. Hal ini bisa terjadi karena masih ada kondisi realistik yang masuk akal untuk kemungkinan terjadi. Nah, pada kondisi ini kemungkinan ada kondisi yang realistik atau yang sebenarnya yang masuk akal untuk kemungkinan terjadi di masa depan. Nah, maka dari itu, bentuk kalimat dari conditional tense tipe pertama ini memiliki bentuk kalimat simple future alias kalimat yang akan datang. Adapun rumus dari kalimat ini adalah if plus simple present, simple future, will, or imperative. Dan contohnya adalah if I meet him, I will introduce myself. Yang mana artinya jika saya bertemu dengannya, saya akan memperkenalkan diri. Nah, if menjadi if, meet him menjadi simple present. I will introduce myself. Nah, di sini simple future will terdapat dengan terdapat kata will. Nah, contoh yang kedua yaitu I will cook dinner tonight if you clean the house. Yang mana artinya saya akan memasak makan malam ini jika Anda membersihkan rumah. I will. Nah, di sini juga terdapat kata will, yang mana simple future atau yang masuk akal untuk kemungkinan terjadi. Yang contoh ketiga yaitu if you rest, you will feel better. Jika kamu istirahat, kamu akan merasa lebih baik. Ya, kita masuk. Nah, adapun bagian ketiga yaitu second conditional tense, merupakan tipe kalimat pengandaian yang digunakan ketika hasil atau konsekuensi hanya memiliki harapan terwujud walaupun kemungkinannya sangat kecil. Nah, jika bisa dikatakan, mungkin kalimat pengandaian tipe kedua ini belum tentu terjadi, namun juga bisa menjadi kenyataan. Dalam bentuk kalimat ini, rumusnya yaitu if plus simple past or were, would, could, might plus by infinitive. Dan penggunaan would plus could atau might berfungsi untuk menjelaskan seberapa besar sebuah kondisi itu akan terjadi. Contohnya yaitu yang pertama, if I inherit $1 billion, I will travel to the moon. Yang mana artinya, jika saya mewarisi $1 miliar, saya akan melakukan perjalanan ke bulan. Nah, di sini ada kata if dan will. Nah, contoh yang kedua yaitu if I own a zoo, I make people interact with the animals more. Yang mana artinya jika saya memiliki kebun binatang, saya mungkin membiarkan orang berinteraksi dengan hewan lebih banyak. Nah, di sini pun terdapat kata if dan simple past atau dengan ditambahkan kata might. Nah, yang ketiga yaitu if I were you, I will continue my study. Jika saya menjadi Anda, saya akan melanjutkan studi saya. Di sini juga terdapat if dan would. Nah, semuanya juga terdapat ya, if, would, atau might pada contoh tersebut. Nah, selanjutnya kita sampai pada akhir tipe-tipe pada conditional tense, yaitu yang terakhir third conditional tense, yaitu sebuah kalimat pengandaian ketika sebuah kondisi tidak mungkin terwujud sama sekali. Nah, hal ini bisa digambarkan karena kondisi yang sangat mustahil atau hanya sebuah mimpi atau imajinasi, atau yang bisa disebut pada zaman sekarang halunya terlalu berlebihan. Nah, dalam tipe kalimat pengandaian yang ketiga ini, bentuk kalimat menggunakan past perfect yang dilengkapi dengan modal auxiliary seperti would, could, dan should. Adapun rumus yang digunakan dalam bagian ini yaitu if plus past perfect, would, or should, or could, or might plus have plus past participle. Contohnya yaitu yang pertama, if you had remembered to invite me, I will have attend your party. Yang mana artinya jika Anda ingin untuk mengundang saya akan menghadiri pesta Anda. Contoh pada pertama ini terdapat if juga dan would. Nah, yang kedua yaitu we might have gone to South America if she had not been pregnant. Yang mana artinya kita mungkin telah pergi ke Amerika Selatan jika dia tidak hamil. Nah, di contoh kedua juga di sini terdapat kata might dan if.
Nah, yang terakhir, if you had told me you need a ride, I would have left early. Yang mana artinya, jika Anda memberitahu saya bahwa Anda membutuhkan tumpangan, saya akan meninggalkan lebih awal. Nah, di bagian ini pun terdapat kata if dan will sebagai kata tambahnya. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai conditional tense alias kalimat pengandaian yang bisa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.